kehidupan itu adalah apabila ibadah sirriyah kita, ibadah. Makanya kata ulama, sekali-kali dalam hidupmu tuh ada ibadah yang tidak ditahu orang. Jangan semua ibadah mau ditahu orang. Sekali-kali satu ibadah dalam sehari saja, yang ibadah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau itu kita amalkan, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan sebagaimana dia menyembunyikan ibadahnya, sebagaimana pula Allah akan mendekati dirinya. Di sini fi fadailil witri wa ma warada fi qiyamil lail. Al-witru min al-ibadil 'azima wa ta'atil jalila allati ihtamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sya'niha wa hafiza 'alaiha wa harras 'ala adaiha wa aulaha ashadda 'inayatan fa kana alaihi salatu wasallam la yada' al-witr abadan safaran wala hadaran. Di sini saya akan bahas yaitu di dalam kitab ini, dan ini menjadi yaitu harapan kita semua tentunya, bukan cuma kalian. Tentunya saya juga, sholat yang sangat susah, sholat yang memang jadi harapan kita. Kenapa sebabnya? Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Mau dalam keadaan Nabi berperang, apalagi dalam keadaan Nabi santai. Di dalam keadaan Nabi di rumah, berpergian, berperang, seumur hidup Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Seumur hidup. Mau dalam keadaan dingin sangat, mau dalam keadaan panas yang sangat, mau dalam keadaan sakit, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya enggak? Waqad aqada ala ahamiyatil muhafadzati ala witr wal-i'tina'u bihi wa 'adama tafriṭi fihi. Faqala inna Allah zadakum salat fahafidhu 'alaiha wa huwa al-witr. Jadi Allah itu menambahkan tentang fadilah keutamaan daripada salat-salat, dan yang paling dicintai adalah, maka yang paling diinginkan adalah salat witir. Maka jagalah dia. Inna Allah qad amaddakum bi salatin wa hiya khairun lakum min khumurin na'im wa hiya al-witr. Jadi ada yang memang salah satu solat yang lebih bagus daripada umurun na'im. Umurun na'im ini wahyul wit. Umurun na'im ini kalau kita gambarkan sekarang, lebih bagus dari semua kendaraan yang paling mewah di dunia. Apa? Lamborghini, apakah yang paling hebat lah, paling canggih. Tidak ada yang mengalahkan kecuali solat witir. Dengan kita melakukan solat witir, kita sudah mendapatkan semuanya. Wa awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah an la yanama hatta yutar wa qala inna Allah witrun yuhibbul witra. Sampai Nabi itu mewasiatkan kepada Abu Hurairah, jangan kamu tidur sebelum witir. Dan menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, witir ini wajib. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Hambali, mazhab Hambali, witir ini wajib. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan, makanya dihukumi wajib. Tapi menurut mazhab kita, Imam Syafi'i, witir ini sunnah. Kalau kita tidak mampu witir setelah bangun tidur, sebelum tidur, witir, udah witir aja coba. Besok saya banyak pekerjaan, beban berat, masalah bertubi-tubi, ujian datang tak henti-henti, seakan-akan dunia sempit dalam kehidupan kita. Sebelum tidur witir coba. Setelah tidur rasakan bedanya. Yang tadinya pikiran ini berat, yang tadinya hati kita gelisah, yang tadinya ini dunia seakan sempit, kita sholat witir, tidur, bangun dari tidur, semua itu seakan-akan dibukakan oleh Allah. Semua seakan-akan digambarkan oleh Allah. Oh, kemana harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Seakan-akan semua tabir daripada masalah yang kita rasakan, Allah buka. Kenapa? Fadilah sholat witir. Wa hadzara min ihmalihi aw tahawwana fihi wa qala man lam yutar falaysa minna. Apa kata Nabi? Orang yang tidak witir bukan dari golonganku. Orang yang tidak mau sholat witir bukan dari golonganku, kata Nabi. Kita mengaku Nabi, oh saya sudah sholawat, saya sudah sholawat banyak, baca burdah, saya bukan Nabi Muhammad. Ingat, al-hubbu alama, cinta itu ada tandanya.
Cinta itu bukan bil lisan saja. Kalau cuma cinta bil lisan, semua orang mampu melakukan. Saya cinta Nabi, semua orang mampu melakukan. Al-hubbu bil lisan, semua mampu. Tapi alamatul hubb, apa tanda cinta? Apa tanda cinta? Sebagaimana ada salah satu, yaitu khadimnya Nabi Muhammad, yaitu namanya salah satu pembantu Nabi Muhammad, siapa namanya? Adi bin, salah satu pembantu anaknya daripada Sayyidina Ayyub al-Ansari. Jadi beliau meminta kepada Nabi Rasulullah, saya ini cinta kepada engkau, saya ini cinta kepada engkau, maka aku minta supaya nanti di surga bersamamu. Anas bin Malik, kata beliau, tidak ada permintaan lagi kah? Tidak ada, itu aja. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, aku pengen bersama engkau di surga. Tidak ada permintaan lagi kah? Kata Nabi, tidak ada, itu aja. Mintalah yang lain lah. Tidak kawin lagi kan, saya istri lagi kan. Minta dunia supaya banyak kamu kaya. Enggak, saya enggak mau, kata beliau. Ini sahabatnya beda dengan kita. Kalau kita ditawari minta kaya, minta banyak istri, minta semua dunia, minta jabatan kalau kita. Tapi Anas bin Malik enggak, minta supaya di surga dekat dengan Nabi. Kata beliau, kalau engkau memang benar mau bersamaku di surga, bantu aku untuk doa kepada Allah dengan amalmu, dengan pekerjaanmu, dengan ibadahmu. Saya bisa mendoakan, cukup mendoakan, insya Allah kau masuk surga. Tapi doa saya tergantung daripada usaha. Doa Nabi tergantung usaha kita. Jangan mentang-mentang, oh kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umat masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku akan masuk surga. Ya, benar, kita yakini gitu. Setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Setiap pewaris Nabi akan masuk surga. Dan setiap ahli bait Nabi pasti masuk surga. Itu kita yakini. Tapi ingat, surganya yang kayak apa? Ada yang hotel bintang 5, ada yang hotel bintang 2, ada yang WC-nya di dalam, ada yang kipas angin, ada yang pakai AC. Itu beda-beda. Semua kita akan masuk surga, apalagi keturunan Nabi, semua masuk surga. Cuman pasti warisannya itu beda. Kita aja punya bapak, anak 2, belum tentu dua-duanya itu kaya. Walaupun warisan sama banyak dapatnya, bisa jadi satunya yang lebih hebat, satunya biasa-biasa. Kenapa? Yang menentukan daripada semuanya itu adalah usaha. Makanya Nabi mengatakan, man lam yutir falaysa minna, orang yang tidak melakukan sholat witir bukan dari golonganku. Berat memang. Capek memang. Ya. Walihada awjah ba'du ahli ilmi wa'addahu al-jumhur min as-sunan al-mu'akkad, tetapi ulama jumhur mengatakan ini sunnah. Wa qala Imam Ahmad fi rajulin yatrukul witra muta'ammidan hadha rajul su' yatruku sunnatan sannaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan, ada orang laki-laki meninggalkan sholat witir secara sengaja, maka ini laki-laki tergolongan orang laki-laki yang su', laki-laki jelek. Ya. Orang laki-laki yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, maka ini kata Imam Ahmad, orang laki-laki dihukum orang laki-laki yang jelek. Kenapa sebabnya? Dia meninggalkan sunnah Nabi, yang dimana Nabi sangat mencintai sunnah ini. Qala hadza sakitul adalah idza taraka al-witra muta'ammidan. Bahkan menurut beliau, ini tidak bisa dijadikan saksi dalam pernikahan. Menurut Imam Ahmad, orang yang sengaja meninggalkan sholat witir tidak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Kalau begitu, bagaimana pernikahannya beliau? Tak salah semua kita nih. Ya, jangankan sholat witir, subuh jadi langganan ditinggal. Kalau kita jangankan witir, subuhnya jam 10. Ya.
Jadi gimana kita mau mengaku ahli surga? Malu kita mengaku umat Nabi Muhammad. Jadi inilah momentum. Dan inilah tujuan sholawat. Kalau ada orang yang bersolawat kepada Nabi, hatinya tambah lembut, ibadahnya tambah khusyuk, dan dia lebih sering ibadah sembunyi-sembunyi, lebih nyaman rasanya. Itu sholawat yang diterima oleh Nabi. Tapi kalau ada orang yang ahli sholawat, hatinya tambah keras, tambah sombong, tambah sering memamerkan ibadahnya, berarti sholawatnya tidak diterima oleh Nabi. Itu ukuran sholawat. Makanya kitab ini kita bahas supaya kita malam hari ini lebih mengenal mau kemana kita, mau kemana hidup kita, apa yang ingin kita lakukan, bagaimana ke depan kita. Nah ini wa amma qiyamul yawmatu faman afdal ta'at wa adzkal qurubat. Qala Allah Ta'ala wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Ini semua yang kita bahas malam ini adalah tidak lain agar supaya kita punya amalan khusus yang tidak ditahu orang kecuali Allah. Coba latih ibadah yang tidak ditahu orang, amaliyah orang usul, amaliyah orang salih, orang yang benar-benar ikhlas, orang yang betul-betul ingin selamat dunia akhirat, adalah ada salah satu ibadahnya yang disembunyikan dari manusia, yang ditahu, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sekecil apapun, tapi kalau dia hanya ingin ikhlas dilihat Allah dan dia hanya berpasrah, tidak ada yang diinginkan kecuali Allah, ibadah kecil itulah yang akan menyelamatkan dan menghapus daripada ibadah jelek kita yang banyak. Makanya coba mulai dari sholat witir. Sebelum tidur sholat witir. Tak mampu 11, 3. Tak mampu sholat witir 3, 1. Walaupun itu khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Lebih bagus ditinggalkan. Boleh ngerjakan, boleh, tapi lebih afdalnya ditinggalkan. Jangan 1, 3. Boleh caranya bagaimana? Boleh fasal, boleh wasal. Boleh secara 3 rakaat langsung kayak sholat maghrib. Boleh 2 rakaat dengan ditambah 1 rakaat sekaat. 2 rakaat salam berdiri, 1 rakaat setelah. Boleh dua-duanya. Boleh langsung 3 kayak sholat maghrib. Boleh. Ya, itu sebentar aja, tidak nyampe 4 menit. Cuman beratnya luar biasa. Kenapa sebabnya? Kalau kita sudah membiasakan itu, maka itulah orang yang benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kalau sedekah semua bisa. Sedekah nih, harta bisa semua. Orang jangankan gitu, orang kafir. Ronaldo itu paling sedekahnya paling banyak. Messi banyak sedekahnya. Semua orang-orang yang jauh dari Allah banyak sedekahnya. Nasi makan orang ribuan sudah biasa bagi mereka. Ibadah sedekah siapapun bisa, mampu melakukan. Mau orang yang sujud, mau orang yang taat, mau orang yang durhaka, penyambung ayam, lebih banyak sedekahnya daripada kita. Kenapa enggak? Ya enggak. Rokok dia royal. Penyambung ayam kalau sudah menang, apalagi sampai miliaran, oh, teman-temannya pasti diatraktir semua. Sedekah banyak. Tapi ibadah seperti ini yang dilihat hanya oleh Allah, tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang khususnya, hanya orang pilihan. Makanya banyak Allah mengatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali di ayat Al-Quran, maka tinggalkanlah yang banyak, ikutilah yang sedikit. Siapa itu yang sedikit? Orang-orang seperti inilah yang hanya sedikit yang melakukannya.